21. Dokter Meli terus menjelaskan panjang kali lebar tentang kehamilan di trimester pertama. Elang berusaha mencerna dan mengingat semua perkataan Dokter Meli yang menggunung itu. Untungnya, Dokter Meli juga memberikan beberapa buku untuk mempelajari seputar kehamilan. Sebenarnya, buku itu memang dikhususkan untuk pasien VIP. Saya buatkan buku untuk pemeriksaan rutin dulu, Pak. Dan besok sebelum pulang, saya akan memeriksa kandungan Bu Mila, ucap Dokter Meli setelah menjelaskan panjang lebar. Iya dok, ucap Elang yang terus tersenyum. Ia tidak bisa menahan rasa bahagianya. Nama ibu Emila Mawardi Utama. Nama ayah Elang Surya Kusuma. Usia kandungan 5 minggu. Namanya dan ejaan hurufnya sudah betul ya Pak? Tanya Dokter Meli menyerahkan buku itu. Iya, sudah dok, ucap Elang setelah membacanya. Buku ini tolong Bapak simpan dan dibawa waktu pemeriksaan ya. Nanti akan saya isi lagi di pemeriksaan selanjutnya. Dan besok saya akan memeriksa Bu Mila kembali sebelum pulang. Siap dok. Lang, Papa angkat telepon dulu ya. Kamu ke Mila dulu aja, ucap Pak Mawardi segera berlalu. Iya Pak. Elang begitu bersemangat, melangkahkan kakinya menuju ruangan istrinya. Sangat tidak sabar untuk memberitahukan kabar bahagia ini. Dilihatnya, Mila sedang duduk bersandar pada ranjang itu. Dia di sana sendiri dengan wajah yang sedikit pucat dan gelisah. Ketika Mila melihat ekspresi suaminya, ia jadi bingung sendiri. Bisa-bisanya, Elang malah terus tersenyum. Padahal Mila sendiri gemetaran menunggu hasil pemeriksaannya. Elang duduk di ranjang berhadapan dengan Mila, menatap manik mata yang indah, serta bulu mata yang lentik itu, tatapan yang selalu membuat hatinya berdebar. Ia merangkap pipi Mila, satu kecupan lembut yang mendarat pada bibir mungil Mila. Mas, Elang merengkuh dengan sayang tubuh istrinya dan sekali mencium rambutnya. Mas, aku sakit apa? Tanya Mila yang sedang takut akan tingkah aneh Elang. Apakah sakitnya parah? Makasih ya Mil, makasih banget, ucap Elang lirih tanpa melepaskan pelukannya. Buat, aku janji akan selalu jaga kalian berdua, ucapnya lagi-lagi. Ia terus tersenyum, namun rasa yang tak karuan ini membuat air matanya keluar begitu saja. Elang melepaskan pelukannya dan mengusap air matanya. Bahkan, ia kini tak sungkan terang-terangan mengeluarkan air mata di depan istrinya, karena Mila adalah segala baginya. Kalian berdua siapa? Kamu kok nangis sih mas? Mila mengusap mata Elang yang sedikit berair. Selamat ya Mila, kamu akan menjadi seorang ibu dari anakku, ucap Elang terus tersenyum melihat ekspresi Mila juga terkejut seperti dirinya tadi. Mila membungkamkan mulutnya sendiri. Jadi benar aku hamil mas? Iya kamu hamil sayang, ucap Elang kembali merengkuh tubuh Mila. Mila pun memeluk tubuh Elang dengan kuat ia mencengkam ke meja suaminya. Udah berapa minggu? Tanya Mila dengan bibir yang gemetar. Ia juga menangis terharu dibuatnya. 5 minggu sayang. Kini ganti Elang yang mengusap pipi Mila yang basah. Harusnya aku cepat periksa dari awal mas, biar cepat tahu. Sebenarnya aku udah pilih sebelumnya, tapi aku takut kecewa dengan hasilnya, ucap Mila. Maaf ya, aku juga gak pernah peka sama tanda-tanda kehamilan. Jadi itu alasan kamu gak mau dibawa, goda Elang. Mila mengangguk dengan wajah yang memerah karena malu. Sekali lagi, maaf ya sayang, aku gak peka. Udah buat kamu kecapean. Elang mencium seluruh wajah Mila tanpa ada yang terlewati. Mila tersenyum akan tingkah Elang. Udah mas, geli. Elang menatap Mila dengan serius. Ia mengucap bibir raum Mila, lalu dengan lembut serta gigitan kecil yang membuat sekujur tubuh Mila panas dibuatnya. Di sela-sela ciuman yang membukakan Elang menelusupkan tangannya pada perut Mila, mengusap-usap dengan lembut calon buah hati mereka yang sedang tumbuh. Elang mengusap bibir Mila yang basah akibat ulahnya dengan jeraminya. Mila ikut memegang tangan Elang yang berada di dalam bajunya. Apakah sudah terasa? Tanyanya pada Elang. Sedikit keras perutmu yang. Aku kirain karena aku gemuk lemas, perut aku sedikit membesar, ucap Mila menatap Elang namun bibirnya terus tersenyum. Ia akan menjadi seorang ibu dari anak suaminya yang sangat ia cintai. Aku juga gitu. Jadi kamu juga ngerasa kak aku jadi gendut ya?
Bukan gitu sayang, kan aku yang nyuruh kamu biar nggak diet-dietan lagi. Aku yang masalah. Apalagi sekarang kamu memang harus banyak makan ya, tutur Elang dengan lembut. Mila mengangguk. Makanya yang tadi udah kamu makan, tanya Elang. Udah kok disuapin mamah tadi. Mamah kemana? Kamar mandi. Terlihat beberapa orang memasuki ruangan. Itu mamah, papa, Erpan, serta Sabrina. Gimana hasilnya Lang? Tanya mamah Mila. Elang sedikit menjauh dari istrinya, lalu duduk di kursi sebelah ranjang Mila. Sedangkan Erpan mendekati adiknya. Sakit apa sih dek? Mana yang sakit? Elang tersenyum. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan kok. Mama akan segera memiliki cucu. Mama Mila melebarkan matanya. Jadi benar kamu hamil. Tuh kan mama bilang juga apa, disuruh beli tes pack aja susah minta ampun. Hehe, maaf mah, Mila menyengir kuda. Erpan memeluk adiknya dengan satu tangan. Adik kakak akan menjadi seorang ibu. Mila mengangguk. Kakak udah siapkan dipanggil paman. Angkel Mil, biar keren dikit. Mila mencabikkan bibirnya. Kakak yang selalu sok keberat-beratan. Selamat ya Mil, ucap Sabrina. Iya kak Sabrina, makasih. Tolong semuanya duduk di sini, ucap Pamuardi, menunjukkan sofa yang berada di sana. Ada yang mau papa bicarakan, kecuali Mila kamu tetap di situ. Entah mengapa, ucap Pamuardi yang serius membuat orang di sana segera duduk di sofa. Pamawardi duduk dengan istrinya, lalu Erpan dan Sabrina duduk di depannya, sedangkan Elang di samping mereka dengan kursi singlenya. Pan, gimana kabur-kaburnya? Sudah selesai kan? Canda Pamawardi untuk sedikit mencairkan suasana. Belum pah. Erpan berniat mau pergi lagi setelah sembuh, ucap Erpan cuek. Pan, sentak mamahnya. Minggat aja kalau mau minggat Pan. Tapi jangan bawa calon mantu papa, ucap Pamawardi yang membuat semuanya tercengang. Maksud papa? Ucap Erpan, ia sudah tahu jika papanya merestui hubungannya, namun tidak biasanya ia terbuka seperti ini saat ada mamahnya. Mamanya terus menatap Sabrina yang menundukkan pandangannya. Bilang kepada orang tuamu, minggu depan Erpan akan datang melamarmu, ucap mama. Semua orang menatap tidak percaya ke arah mamanya. Jadi mama restuin Erpan dengan Sabrina, ucap Erpan yang masih tegang. Mama akan berusaha. Erpan berdiri lalu menghampiri mamanya. Ia memeluk tubuh wanita yang melahirkannya itu. Makasih mah, makasih. Sabrina terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa, semuanya terlalu mendadak. Ia pikir, butuh waktu yang lama untuk mendapatkan restu. Terima kasih, Om, Tante. Saya sekeluarga akan menunggu kedatangan keluarga ini. Kapan saja pintu rumah saya selalu terbuka. Mila yang terharu ikut menyentuhkan air mata. Ia tidak menyangka mamanya bisa luluh juga. Elang memeluk Mila dari belakang. Saat ini, mereka sedang berbaring di ranjang rumah sakit itu, ditemani lampu kecil yang redup, yang panggil Elang dengan lembut. Mila yang hampir terbejam kemudian membuka kembali matanya. Jawabnya dengan suara yang serak. Kamu gak ngidam? Mila menggelengkan kepalanya. Belum mas. Cepetan ngidam dong yang. Nanti biar aku cariin. Mila menahan senyumnya karena tingkah Elang. Kamu semangat banget mas. Buat kamu sama baby ke ujung dunia pun aku carikan mau apa planet atmosfer. Jangan ngarang deh mas. Ngadep sini dong yang, ucap Elang mencium tengkuk Mila. Ngapain gini aja anget mas. Mila nggak mengeratkan tangan Elang yang berada di pinggangnya. Mau kiss, ucap Elang dengan manja. Enggak, nanti kamu ngarep lagi. Mila mencabikkan bibirnya. Aku tahan yang, janji deh demi kamu sama baby. Mila berbalik begitu saja menghadap ke Elang. Pelan Mil, kamu itu sekarang lagi hamil, nggak boleh kasar gini pergerakannya, gerut Elang. Iya mas, lupa, ucap Mila mencolek dagu Elang. Elang mengecup kening Mila, lalu memeluknya dengan lembut karena takut menekan perut Mila. Selamat tidur ibunya anakku, bisik Elang. Mila tersenyum dibuatnya, tutur kata Elang begitu merdu di telinganya. Pagi ini, Elang berniat untuk pulang mandi dan berganti pakaian karena Mila diizinkan pulang dari rumah sakit sore nanti. Sedangkan Erpan kemarin sudah boleh meninggalkan rumah sakit. Mila duduk di ranjangnya dan memainkan ponselnya. Siapa ya masa Mas Elang balik lagi sih, gumam Mila. Laki-laki itu tersenyum manis pada Mila dengan jas putihnya juga numpan pada tangannya.
Kokoh, ucap Mila membalas senyumnya. Selamat pagi Bu Mil, makan dulu nih, ucap Al meletakkan mampan pada meja di samping Mila. Nanti aja kok, tadi udah makan dikit. Kalau pagi makan banyak, nanti muntah lagi, ucap Mila meletakkan ponselnya. Al duduk di kursi samping ranjang Mila. Iya yang penting dikit-dikit harus makan. Iya kok. Elang pulang ya? Tanya Al. Iya, ada urusan sebentar sama Mas Aris. Kalau Elang nggak pulang, aku nggak berani kesini Mil. Tadi aku ketemu dia di lobi. Dijahitin Kokoh ya. Tapi Kokoh juga jahitin Mas Elang, jadi impas ya. Haha. Kan aku jahatnya bohong Mil. Kalau Elang beneran sama aja. Gimana bayinya? Rewel nggak? Tanya Al. Mila ngusap perutnya. Kalau pagi aja kok. Itu ajar kok Mil. Morning sickness itu hal yang lazim buat ibu hamil. Tapi lemes banget kok. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang memperhatikan mereka di balik pintu itu. Elang hampir saja lupa dengan perjanjian sialan itu. Niatnya tidak jadi pulang karena tak tega meninggalkan Mila sendiri. Tapi kini memang lebih baik ya pulang. Toh Mila pun terlihat bahagia bersamanya. Ia memang tidak bisa mendengar apa yang Mila bicarakan dengan Renaldi. Tapi mereka selalu tertawa bersama. Entah apa yang mereka bahas. Hati yang ngilu, hancur berkeping-keping. Seperti pecahan kaca yang membentur benda keras. Kurang lebih begitulah saat ia definisi perasaan Elang. Ia memilih pergi dari rumah sakit, berkecamuk dengan perasaannya sendiri. Bagaimana jika Mila memilih Al? Bagaimana dengan bayinya? Sungguh daripada kehilangan kedua lebih baik mati bukan? Dan besok adalah jawaban dari semuanya. Katanya cuma sebentar, guru Mila, karena tinggal sendirian di rumah sakit ini. Sekarang waktu mudah menunjukkan pukul siang. Mama, ucap Mila saat melihat mertuanya datang. Mama Elang menghampirinya lalu memeluknya sambil menangis. Mil, makasih ya udah kasih mama cucu. Mila mengusap punggung mertuanya. Ia tahu betul bagaimana perasaan mamanya saat ini. Karena ini baru pertama kalinya ia memiliki cucu. Karena Elang memang anak tunggal dari keluarganya. Mama kapan pulang? Katanya masih di luar negeri, tanya Mila. Kemarin begitu Elang telepon karena kamu lagi hamil. Mama langsung pulang saking semangatnya. Oh, Mama tadi langsung ke sini ya? Tanya Mila, memperhatikan sekitar karena tak kunjung melihat Elang. Kamu nyerahin suami kamu ya? Maaf ya nak, dia selalu sibuk, bahkan di saat seperti ini. Nanti Mama marahin dia. Enggak mah, enggak apa-apa, Mila ngerti kok. Elang ada urusan mendadak di kantor katanya. Makanya dia langsung nyuruh Mama ke sini waktu Mama baru nyampe bandara. Oh, tapi kenapa Elang tak bilang padanya? Kenapa Elang tak menghubunginya? Pasti ada yang tak wajar. Mila mencoba untuk tenang dan berpikir positif. Mama istirahat aja kalau capek, ucap Mila. Enggak, Mama, enggak apa-apa. Kamu sehat kan, Mil? Mama mau ketemu sama dokter kamu. Enggak apa-apa, Ma. Nanti sore paling udah boleh pulang. Mama kupasin buah ya. Mau apel atau apa? Apel aja deh, Mah. Meskipun Mila tak bernafsu, ia tidak mungkin menolak mertuanya yang sangat perhatian padanya. Mila membuka matanya. Entah udah berapa lama ia tertidur. Ia melihat sosok wanita parubaya duduk di sampingnya dan tersenyum padanya. Udah bangun, Mil? Tanya Mama Elang. Udah mah, maaf ya, Mila ketiduran. Enggak apa-apa sayang, kata dokter sudah boleh pulang. Tapi kalau kamu masih ngantuk, tidur aja lagi. Mila menggelengkan kepalanya. Mila mau ke kamar mandi. Kita siap-siap pulang aja mah, Mas Elang jemput kita kan. Terlihat mamanya hanya terdiam karena sendari tadi Elang tak bisa dihubungi. Entah apa yang terjadi dengan anak itu. Elang belum kelar sayang urusannya. Sopir Mama udah ada di bawah. Terlihat raut kecewa dari wajah Mila. Ia begitu ingin bertemu suaminya, sangat rindu. Mila membaringkan tubuhnya di kamarnya, rumahnya yang sangat ia rindukan. Mama tidur di bawah Mil. Kalau ada apa-apa, panggil Mama aja. Bi Ija juga nginep hari ini. Iya mah. Begitu mamanya pergi, ia mengambil ponselnya karena waktu menunjukkan pukul petang. Namun Elang tak juga kembali sedari tadi. Mas lagi di mana kok? Belum pulang. Aku udah pulang sama Mama. Tak ada balasan, tak ada jawaban. Bahkan ia sudah menelpon berulang kali. Kini pun ia sulit memejamkan matanya hanya untuk sekedar tidur. Elang membuka pelan pintu kamarnya. Terlihat Mila meningkuk di ujung ranjang di arah yang membelakanginya. Ia melangkah masuk ke kamarnya dengan hati-hati. Namun Mila yang masih terbangun bisa mendengar suara itu. Ia lalu duduk menatap Elang dengan datar. Bahkan kini dilihatnya Elang masih menggunakan baju yang sama waktu di rumah sakit. Kamu belum tidur? Tanya Elang. Habis dari mana kamu? Ada urusan tadi sama Aris. Kamu gak pandai berbohong mas, ucap Mila menahan tangisnya. Tanya aja Aris kalau gak percaya, ucap Elang berlalu menuju kamar mandi.
untuk membersihkan dirinya. Namun setelah ia keluar dari kamar mandi, ia malah melihat Mila memendamkan wajahnya di antara kedua lutut kakinya. Ia mendekati istrinya. Tidur, udah malam, gak bagus buat ibu hamil. Bergadang kayak gini, ucap Elang. Mila hanya terdiam. Mil, tidak ada jawaban. Elang mengangkat wajah Mila. Kamu kenapa nangis? Ucap Elang terbata karena melihat Mila berlinang dengan air mata. Kamu jahat, Mas. Kamu mengabaikanku seharian ini. Elang memeluk Mila dengan erat, lalu memberikan tubuh Mila di ranjangnya. Aku cuma lagi mempersiapkan diri untuk cobaanmu besok. Jangan pernah membawa anakku pergi dariku. Elang menyelimuti Mila, lalu pergi di balkon kamarnya, menutup kembali pintu kaca itu dengan rapat. Mila tercengang mendengarnya. Jawaban untuk besok, apa maksudnya? Aku hampir saja melupakannya. Ternyata Mas Elang masih memikirkan tentang perjanjian gila itu. Mila coba memejamkan matanya, namun tetap saja ia tidak bisa terpejam. Pikirannya sedang tak tenang, kacau, campur aduk menjadi satu. Akhirnya ia memilih bangun dan menghampiri suaminya yang berada di balkon. Ia membuka perlahan pintu kaca itu. Mila kaget bukan main. Saat melihat Elang merokok, bahkan selama ini, mungkin ini yang pertama melihat Elang merokok. Mas, kamu ngerokok, ucap Mila membelahkan matanya. Elang menoleh pada Mila. Kamu belum tidur, tanyanya lagi. Ia mendekati Mila. Di sini dingin, ayo masuk. Elang yang hendak mendekati Mila. Jangan menyentuhku, sentak Mila saat Elang hendak merangkul pundaknya. Mil, kamu gak boleh egois. Kamu lagi hamil. Kamu gak boleh mikirin diri kamu sendiri. Mila menggelengkan kepalanya. Matanya sudah tidak bisa menahan air mata yang kini jatuh bercucuran. Kamu selalu nyalain aku, Mas. Lihat kamu sendiri. Maksud kamu apa ngerokok gini? Ini gak baik untuk baby. Kamu jangan dekat-dekat aku. Mil, ucap Elang hendak memegang tangan Mila. Namun lagi-lagi Mila menepisnya. Kamu jahat, Mas. Kamu cuekin aku terus. Pulang-pulang ngerokok gini tuh. Mila menghentakkan kakinya, lalu pergi meninggalkan Elang. Elang mengikuti Mila sampai kamarnya, namun bukannya tidur, Mila malah berjalan dengan cepat ke arah pintu masih dengan isakannya. Kamu mau kemana? Teriakan Elang. Ia jengkel karena Mila tak mau dengar perkataannya untuk segera tidur. Kamu jahat, Mas. Aku mau pulang saja. Lalu Mila menutup pintu kamarnya dengan kasar. Ia berjalan menuju tangga, lalu membuka pintu rumahnya untuk segera keluar. Namun Elang menahan tangannya. Pulang kemana? Ini rumah kamu, ucap Elang. Kini suaranya sudah sedikit melunak melihat Mila menangis. Lepasin aku, Mas. Ke rumah papa. Mila menarik tangannya dari cangkram Elang. Ada apa ini, ucap Mama Elang. Hampir mereka karena mendengar suara keributan tengah malam. Mila mau kemana? Mila kamu kenapa? Tanyanya setelah menyadari menantunya berkeringat air mata. Mila tak menjawab. Ia hanya menutup mukanya dengan kedua tangannya sambil terus menangis. Lang, kamu apain istri kamu? Kamu tuh ya udah seharian ninggalin Mila, sekarang malah ngajak berantem. Kamu sadar gak sih, Lang? Mila lagi hamil anak kamu. Ini gak baik untuk kesehatan mereka, sentaknya mamahnya. Elang hanya terdiam mendengar amukan mamahnya karena posisinya benar-benar terpojokkan saat ini. Dan tidak mungkin ia membela dirinya sendiri di depan mamanya. Udah mah, percuma ngomong sama dia. Mila mau pulang aja, ucap Mila sambil terus menangis. Sayang. Stop, Mas, kamu jangan ikutin aku. Aku benci bau rokok, ucap Mila lalu pergi dari sana. Kamu ngerokok, Lang, setak mamanya lagi. Udah lama, aku mau kejar Mila dulu. Tunggu, kamu ganti baju sama sikat gigi dulu, hilangin bau rokok kamu. Kamu emang gak waras, Lang. Udah tahu istrinya hamil, malah kayak gini. Mah, Mila kabur jauh, rengek Elang. Cepat ganti baju dulu, Mama suruh satpam biar pantau Mila dulu. Iya, Mah, ucap Elang pasrah. Mila berjalan menyusuri kompleks menuju jalan keluar perumahan ini. Bodohnya karena terlalu emosi, ia jadi jalan kaki. Seharusnya tadi aku bawa mobil. Jangankan mobil, sendal saja ia lupa memakainya karena hanya memakai baju tidurnya. Dompet dan HP pun ia tak membawa. Sialan. Setelah berganti pakaian dan menghilangkan aroma rokok, Elang terus mengikuti Mila dari belakang. Bahkan Mila mungkin tak menyadari itu karena kalut dengan perasaannya sendiri. Perintah Mila saat kakinya mengajak kerikil kecil. Ia menunduk lalu berjongkok mengambil kerikil yang menancap di kakinya itu. Namun bukannya berdiri, ia malah terus berjongkok sambil menanamkan wajahnya pada lututnya. Dan tentu saja ia menangis. Bukan karena kakinya sakit, namun hatinya. Elang ikut berjongkok dan memegang kedua bahu Mila tanpa mengangkat wajahnya. Pun Mila mengetahui siapa saat ini berada di hadapannya karena pada yang sangat menyengat. Sayang, maafin aku, ucapnya lembut. Mila mengangkat wajahnya, kemudian menatap
manik mata yang tajam, namun mendudukan itu, Elang mengusap air mata Mila terus mengalir. Maafin aku udah egois nggak mikir kalian. Aku memang laki-laki brengsek, nggak berguna untuk kalian. Mila tidak menjawab apapun. Ia berdiri mencoba berjalan walaupun terpincang. Tanpa permisi, Elang langsung mengangkat tubuh Mila dalam gendongannya. Lepasin, setak Mila yang terus memukul dada Elang. Kita lihat dulu kaki kamu, ucap Elang tegas. Elang bawa Mila duduk di halte ujung perumahan dan dekat dengan jalan raya. Ia menundukkan Mila, kemudian melihat kakinya yang sedikit lebam. Kita pulang ya, terelang dengan lembut. Mila menggelengkan kepalanya, meskipun ia ingin pulang, tapi ia tidak bisa luluh begitu saja. Tentunya terlalu gengsi untuknya jika ikut pulang begitu saja bersama Elang. Mila berdiri melambaikan tangannya pada taksi yang melaju di tengah sepinya jalan ini, karena waktu menunjukkan hampir pagi hari. Tapi untungnya taksi itu berhenti dan Mila memasukinya. Ia hendak menutup pintu, namun ditahan oleh Elang. Elang ikut memasuki taksi itu. Namun Mila hanya diam saja, tidak memberi izin dan juga tidak melarang. Pak, ke Sky Forest Residence ya, ucap Mila pada supir taksi itu. Ia memilih untuk pulang ke apartemen mewahnya yang dulu ia tempati setelah kakaknya menikah karena ia sangat ingin tidak cocok untuk Margareta. Bisa perang dunia kalau setiap hari mereka bertemu. Jadi Mila memilih untuk tinggal di apartemen daripada di rumahnya. Dan untungnya tempat itu tidak jauh dari sini. Elang memilih diam dan mengikuti istrinya saja daripada nanti Mila tambah emosi. Yang penting Mila tidak melarangnya untuk mengikutinya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka sampai di lobi Sky Forest Residence. Mila keluar dari mobil begitu saja, tentunya agar Elang bayar taksinya. Ia menghampiri resepsionis dan meminta kunci dengan alasan ia lupa membawa kunci. Dan untungnya mereka mengingat wajah Mila karena pemilik apartemen ini pernah bekerja sama dengan Mawardi Utama. Elang terus mengikuti Mila memasuki lift sampai memasuki ruangan yang begitu luas, perpaduan antara warna biru dan putih di dalamnya. Mila memiliki tangga menuju ke kamar. Meskipun tempat ini jarang ia tempati, namun ia tetap menyuruh orang untuk membersihkannya karena ia sangat menyukai pemandangan di sini dan ini tempat biasanya untuk menenangkan diri. Mila menuju kamar mandi untuk berganti pakaian dan mencuci kaki, sedangkan Elang memilih duduk di sofa menunggu Mila. Saat Mila keluar dari kamar mandi, ia tetap diam seribu bahasa dan membaringkan tubuhnya begitu saja tanpa memperdulikan Elang. Ia sangat mengantuk saat ini. Elang menunggu sampai Mila menutup matanya lalu menghampiri istrinya. Ia mengambil kotak P3K yang kebetulan tidak jauh dari ranjang itu. Ia membawa kaki Mila dalam pangkuannya lalu mengobati luka lembam itu. Setelah ia menutupi tubuh Mila dengan selimut dan ikut berbaring di sampingnya, ia mengecup mata Mila yang sudah terpejam. Maafkan aku, sudah membuatmu menangis. Sinar cahaya pagi mulai menyusup di sela-sela gorden apartemen mewah ini. Cahaya emas kekuningan yang menandakan pagi telah tiba. Masih dengan pelukan yang sama eratnya, keduanya terpejam seolah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Mila semakin menggeliat, menelusupkan kepalanya pada dada yang nyaman itu. Merasakan pergerakan Mila membuat Elang terbangun. Ia memeluk erat tubuh istrinya, kemudian menghadiahkan kecupan lembut di keningnya. Ia sangat merasa bersalah pada Mila. Seharusnya ia lebih mengalah karena wanita hamil memang sangat sensitif. Elang terus memandang wajah cantik istrinya yang masih terpejam. Ini adalah pemandangan yang luar biasa indah yang ia dapatkan setiap pagi. Jadi ia benar-benar tidak sanggup hidup tanpanya. Mila mengerjapkan matanya perlahan dan begitu ia membuka matanya langsung berhadapan dengan Elang yang sedang menatapnya. Elang langsung tersenyum manis ke arahnya. Morning, ucap Elang kemudian mengusap dengan lembut pipi Mila. Mila mengingat kejadian semalam di mana mereka bertengkar, lalu Mila memilih mengabaikannya. Ada sedikit rasa penyesalan memang di hatinya. Matanya sudah berkaca-kaca saat beratap Elang. Ia lalu menundukkan pandangannya. Mau makan apa? Tanya Elang karena ia tidak ingin membahas kejadian yang semalam. Mila masih menundukkan dan menggelengkan kepalanya. Aku buatin susu dulu ya. Mila mencengkeram kuat kaos Elang yang hendak beranjak. Elang tersenyum dengan lembut padanya. Susu apa? Tanya Mila. Susu buat ibu hamil sayang. Aris sudah bawain susu buat kamu. Aku ambil dulu ya, tutur Elang. Mendengar nama Aris disebutkan, Mila mengangguk dan melepaskan kaos Elang. Pasti Aris sudah menunggu dari tadi. Elang membawa segala susu hangat di tangannya, namun ia tidak menemukan Mila di kamar. Ia segera meletakkan susu di meja. Ia menuju kamar mandi dan benar dugaannya, Mila sedang muntah-muntah di sana. Ia
Ia mengumpulkan jadi satu rambut Mila yang masih tergerai dengan tangannya. Kemudian menggunakan tangannya yang satu lagi untuk mengusap punggung Mila. Setelah mengeluarkan semua isi perutnya, Mila menyadarkan tubuhnya pada elang yang masih berdiri di belakangnya. Ia merasa lemas setiap kali habis memuntahkan isi perutnya. Mau gendong? Tanya elang, tak tega melihat Mila lemas. Mila mengangguk begitu saja dan menggalungkan kedua tangannya pada leher elang, lalu merangkul tubuh Mila dalam gendongannya. Mau tidur lagi apa duduk saja? Tanya elang. Duduk, ucap Mila menunjuk sofa. Elang lalu mendudukkan istrinya di sofa itu. Minum dulu, elang menyerahkan segala susu hangat. Makasih, ucap Mila, kemudian meneguk susu itu hingga menyisakan setengah gelas. Elang meraih tangan Mila, mengenggamnya lalu mengusapnya perlahan. Mila, maafin aku ya, aku tahu aku salah, nggak seharusnya aku. Mila menempelkan jari telunjuknya pada bibir elang agar elang tidak menyalahkan dirinya sendiri. Aku juga salah mas, aku cuma gak suka kamu mengabaikanku, ucapnya menahan tangis saat mengingat elang mengabaikan dirinya. Maafin aku Mila, aku benar-benar kalut saat dengan pikiranku sendiri. Aku takut kamu meninggalkanku dan memilih bersama. Mas stop, aku lapar. Mila mengeluarkan bibirnya, lalu mengusap perutnya. Ia sungguh luar tidak suka mendengarkan itu lagi. Elang tersenyum gemas melihatnya. Ayo makanannya udah ada di bawah. Kamu tadi pesan. Iya aku pesan banyak, kamu tinggal milih aja kamu suka. Kamu mandi dulu deh mas. Kenapa? Bau ya? Tanya Elang mengurus kaosnya yang ia kenakan. Mila menggelengkan kepalanya. Enggak kok, cuman aku suka wangi kamu. Kalau habis mandi aja, ucapnya dengan malu-malu. Bahkan mungkin pipinya sangat merah saat ini. Baru kali ini ia menyuarakan isi hatinya. Karena memang benar, akhir ini ia selalu sangat menyukai aroma suaminya. Jika sehabis mandi, entah bawaan bayinya atau apa entahlah itu ia sangat suka. Elang tersenyum lembut mendengar permintaan istrinya. Oke, aku mandi dulu. Kamu makan dulu aja. Elang mengucap kening Mila sekelas lalu beranjak ke kamar mandi. Sedangkan Mila memilih untuk turun terlebih dahulu. Ia membelakang matanya, tak percaya saat melihat berbagai jenis makanan tersaji dalam meja makannya. Ada berbagai makanan laut, daging, dan banyak macam sayuran. Ia tidak minum makanan itu, melainkan menunggu suaminya beberapa saat hingga akhirnya Elang turun. Kok gak makan dulu sih? Ucap Elang, ikut duduk di meja makan. Mau peluk, ucap Mila dengan manja. Lagi-lagi, Elang tersenyum dibuatnya. Ia langsung merengkuh tubuh Mila, sedangkan Mila asyik mengendus aroma maskulin yang segar sehabis mandi itu. Makan dulu, nanti peluk lagi, ucap Elang. Mila menggelengkan kepalanya dan tidak melepaskan pelukannya. Makan di sofa aja, ya sambil peluk, biar enak peluknya. Kalau gini susah, ucap Elang. Karena di meja makan kursinya single, jadi menyisakan jarak untuk pelukan itu. Mila mengangguk. Elang mengambilkan makanan untuk istrinya, menanyakan lauk apa yang diinginkan Mila. Mas, banyak banget sih, gurtu Mila saat melihat Elang mengambil makanan yang memenuhi seluruh piring besar itu. Kan buat berdua, kamu sama baby, ucap Elang nyengir kuda. Enggak akan habis lah mas, ucap Mila jengkel. Sama aku juga deh yang, ayo. Elang mengajak Mila duduk di sofa. Mila tetap menempel padanya. Dengan terpaksa ia hanya menggunakan satu tangannya untuk menyuapi istrinya. Setelah menghabiskan makanannya, Mila meneguk air putihnya. Kenyang, tanya Elang pada Mila mengangguk. Mas ada yang mau aku omongin, ucap Mila berubah menjadi serius. Iya, bentar aku taruh sana dulu piringnya, ucap Elang lalu beranjak pergi. Mila berdiri mendekati jendela kaca yang besar itu, menatap ke arah luar betapa hijaunya pemandangan di sana dan jika malam akan dipenuhi oleh lampu-lampu kecil dan bintang di langit yang terlihat jelas. Elang melingkarkan tangannya pada perut Mila, memeluknya dari belakang untuk menikmati keindahan di balik jendela kaca itu. Aku baru tahu kalau kamu punya apartemen di sini, ucap Elang menaruh dagunya pada pundak Mila. Setelah Kak Irfan menikah, rumah terasa seperti neraka untukku. Jadi aku memutuskan untuk tinggal sendiri, jawab Mila. Kenapa? Tanya Elang, hati-hati meskipun ia sedikit tahu tentang itu. Gimana bisa aku tinggal satu atap dengan musuhku, ucap Mila kembali jengkel. Apa dia jahat? Dia itu seperti mak lampir. Dulu aku satu sekolah dengannya. Dia sering sekali menggangguku hanya karena cowok yang disukainya menyukaiku. Jadi kamu lebih cantik darinya. Elang menjadi tengok Mila yang membuatnya merinding. Mila menggeliat sejenak. Memang Elang suka menggodanya dengan sentuhan-sentuhan kecil. Namun ia tidak boleh goyah. Aku tidak merasa seperti itu mas. Jujur saja, dia juga cantik. Tubuhnya lebih ramping dariku. Profesional. Model di bibirnya yang sedikit tebal
menjadi daya tarik sendiri untuk para laki-laki. Elang tahu itulah sosok Margareta. Namun hal tersebut ia tidak membuat Elang jatuh dalam pesanannya. Bagi Elang, ia hanyalah sosok adik dari sahabatnya yang telah pergi dari dunia ini. Kamu itu lebih cantik sayang, ucap Elang tanpa sadar. Emang kamu udah tahu dia, ucap Mila. Elang menggelengkan kepalanya. Enggak lah, bagi aku, kamu adalah yang tercantik di muka bumi ini. Oh ya, mau ngomong apa? Mila tersipu sejenak. Tapi janji ya, enggak bakal marah. Iya sayang, kamu nggak boleh marah sama aku, mendiamkanku juga nggak boleh cuekin aku. Iya iya bawel, ucap Elang mengecup berulang kali pipi Mila karena merasa sangat gemas. Sebenarnya rencana gila yang dilanjutkan Royan itu idenya Al. Mila menjamkan matanya, takut Elang tercengang maksudnya. Ya itu yang nyuruh buat bersaing, ucap Mila pelan. Elang membelakang matanya tak percaya. Tunggu deh Mil, ngomongnya yang jelas, aku nggak paham maksud kamu. Elang menarik bahu Mila agar menghadap ke arahnya. Rencana Al untuk bersaing saat sama kamu itu cuma akal-akal Al aja. Dia cuma mau nguji cinta kamu ke aku. Al udah restuin hubungan kita. Mila menundukkan pandangannya, tidak berani menatap netra Elang. Elang masih tercengang mendengarnya. Jadi mereka semua sangkokol berkerjanya aku, termasuk kamu, sentak Elang. Mas, kamu udah janji gak marah loh, ucap Mila yang hampir menangis karena Elang berbicara dengan nada tinggi. Astaga, wanita hamil memang benar-benar sensitif. Maaf, yang enggak begitu maksud aku. Wah, kamu jahat mas. Milad menangis sambil memukul dada Elang. Gak gitu yang, aku cinta banget sama kamu. Masa kamu gak bisa ngerasain sih seberapa besar cinta aku buat kamu, ucap Elang menangkap tangan Mila. Kan bukan aku yang gak percaya, tapi kok Alkix. Jadi kamu percaya? Mila mengangguk. Aku juga mencintaimu mas, sangat. Mila menghela napas yang sejenak. Namun Elang masih tercengang mendengarnya. Kata-kata yang selama ini ya tunggu akhirnya keluar juga dari bibir mungil ini. Aku nggak bisa tanpa kamu mas. Dan kok Al pun juga menyadari itu tanpa aku berbicara. Orang merangkul Mila begitu erat. Ternyata Mila juga merasakan apa yang ia rasakan selama ini. Cintanya terbalaskan, perasaannya tersia-sia. Dicintai oleh orang yang kita juga cintai adalah hal yang paling membahagiakan. Sungguh tiada yang lebih dari indah daripada ini. Makasih sayang, makasih. Elang berulang kali mengucap seluruh wajah Mila. Mila menangkap wajah Elang dengan kedua tangannya yang agar ia menatap matanya. Maaf mas, pernyataanku begitu terlambat. Aku hanya ingin memastikan perasaanku pada Al sudah benar-benar hilang. Elang menggenggam tangan Mila yang merada dalam wajahnya. Jadi, apakah aku sudah memilikimu? Sentuhnya seluruh tubuhmu dan juga hatimu. Mila mengangguk. Ya mas, aku memilikimu. Aku mencintaimu saat miliki aku sentuh seutuhnya. Elang kembali memeluk Mila. Matanya sudah basah. Mungkin sekarang rasa bahagia bercampur haru. Apa yang membuatmu tersadar akan perasaanmu? Masih dengan pelukan yang hangat. Aku tidak bisa jauh darimu mas. Sedangkan aku sudah terbiasa jauh dari Al. Ia melepaskanku untuk bersamamu mas. Mila meneteskan air matanya mengingat kebaikan Al. Tapi tetap saja dia kurang ajar. Berani-beraninya dia mengerjaiku. Elang tiba-tiba saja merusak suasana haru dan romantis itu. Dia hanya mengukur cintamu padaku mas. Apakah dia pikir cintanya lebih besar dariku? Entahlah, orang bilang titik tertinggi ketika mencintai seorang adalah saat kita merelakan untuk membahagiakan bersama orang lain. Jadi benar, cintanya lebih besar dariku. Aku tidak akan melepaskanmu sejengkal pun kami pergi dari hidupku. Akan ku ikat pak sambil ucap Elang nyaringai. Mila tersenyum terjenak. Begini mas, dulu aku sudah melewati titik tertinggi itu untuk melepaskannya, untuk kebahagiaannya. Namun setelahnya perasaanku hilang begitu saja karena sudah terbiasa. Aku harap Al juga seperti itu. Aku benar-benar tidak akan melepaskan mobil. Tolak ukur cintaku bukan hal seperti itu, tegas Elang. Aku juga tidak mau lepas darimu. Jangan pernah melepaskanku. Alang mengusap rambut Mila. Mari menua bersama Mil, bersama laki-laki yang menjengkelkan ini. Tak masalah bukan? Hahaha, ucap Elang mencoba mencairkan suasana. Tidak masalah, karena laki-laki yang menjengkelkan ini adalah ayah dari anakku. Mila mengusap perutnya. Jika dokter Shelan itu tidak melarangku, aku akan menerekam saat ini juga. Belum menyokok mengucap perut Mila yang menyusahkan mamimu ya, bisiknya.
Mila tersenyum dibuatnya. Jadi gimana? Kamu nggak marah kan sama sohib-sohib kamu? Elang berdiri kemudian berpikir sejenak. Aku akan melakukan rencana balas dendam. Elang menyeringai. Al itu memang orang yang tenang tapi menghanyutkan. Aku tahu dia licik sebenarnya. Kamu balas dendam dengan Al. Yan memanggilnya seperti itu. Iya iya Al maksudku. Aku akan menyerang balik trio kadal itu. Lagi-lagi Elang tersenyum licik. Malam ini Elang menyusun serangan balasan. Ia hanya tersenyum sendiri. Tadi ia menenangkan hati Mila dan juga memenangkan adu kelicikan dengan sahabat-sahabatnya itu. Malam ini adalah malam di mana Mila seharusnya menjawab tentang persaingan itu. Ia menyuruh Mila untuk pura-pura diam, biar sahabatnya percaya Elang masih dibodohi oleh mereka. Elang memboking satu restoran penuh malam ini. Restoran dengan 2 lantai dan termahal di kota ini. Ia datang terlebih dahulu bersama Mila. Mereka mendapati lantai atas. Seharusnya kamu gak usah ikut yang di rumah aja. Udara malam gak baik buat bumil. Ucap Elang memperhatikan Mila yang terus mengunyah kentang gorengnya. Nanti mereka gak percaya dong mas. Lagian aku gak mau kamu tinggal. Jawab Mila dengan mulut yang penuh. Kamu ingat kan sama apa yang aku udah bilang? Iya, tapi kalau gini sama aja aku jadi pengkhianat untuk mereka mas. Tidak apa-apa, yang penting tidak mengkhianati suamimu sendiri. Benar juga sih. Ryan, Tino, dan Renaldi datang bersamaan. Mereka merasakan ada sedikit kejanggalan di restoran ini karena tidak ada penghuni sama sekali. Seorang waiters menghampiri mereka bertiga yang masih berdiri di ambang pintu. Selamat malam pak. Selamat malam bapak, atas nama bapak Tino, bapak Ryan, dan bapak Renaldi ya, tanyanya. Mereka mengangguk bersamaan. Kenapa restorannya sepi ya mbak? Tanya Tino. Sudah di booking mas. Wah gilanya, mungkin Elang gak mau orang-orang melihatnya jika ia menangis nanti. Haha, seru Ryan. Dia terlalu mengumpulkan uang. Salah Al. Maaf, Anda sudah ditunggu di lantai 2 pak. Dan sebelumnya mohon tinggalkan KTP terlebih dahulu, ucap waiters. KTP? Tanya Ryan terheran-heran. Iya bapak, nanti akan dikembalikan setelah akan pulang. Ini mbak. Tino menyerahkan KTP-nya. Cepetan, pada nggak mau makan enak kalian. Ryan dan Al mengikuti perintah Tino begitu saja. Ayo kita habiskan duit Elang, Suryo. Seru Ryan sambil menaiki tangga. Kapan lagi kita dibooking satu restoran penuh, balas Tino. Sedangkan Al hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah kedua sahabatnya itu.